Selamat pagi anak-anak kelas 4. Mister akan kembali melanjutkan mengenai mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal ya. Nah, ini bagian yang keduanya yaitu dengan menggunakan pembagian. Nah, bagaimana dengan cara mengubahnya dengan pembagian, Mister? Oh, bisa saja, nggak masalah dengan menggunakan pembagian, ya kita dengan membagi saja. Ya, jadi kalau misalnya 3/2, bagaimana caranya? Ya sudah, 3 dibagi 2. Ya, pakai cara pembagian bersusun ke bawah, 3-nya di bagian dalam, 2-nya di bagian luar. Ya, nah 3 bisa nggak dibagi 2? Bisa, berapa? 1, Mister. Iya, 1 ya. Nah, 1 dikali 2 jadinya 2. Kemudian kita kurang, jadi ini 1 ya. Kemudian tapi di sini nggak ada angka, Mister. Nah, kalau nggak ada angka dalam pembagian, kita bisa kasih koma. Ya, setelah kita kasih koma, nolnya boleh kita taruh di sini. Nah, seperti itu. Ingat ya, kasih koma dulu, baru tambah 0. Ya. Nah, 10 dibagi 2, berarti 2 kali berapa yang mendekati 10 atau sama dengan 10? Iya, 5. Jadi, 5 kali 2 adalah 10. Selesai, kurang 0. Nah, mudah bukan? Jadi 3/2 hasilnya berapa? 1,5. Nah, seperti itu ya. Jadi nanti kalian bebas, terserah mau pakai bersusun atau mau pakai menggunakan penyebutnya dijadikan 10, 100, atau 1000 ya. Nah, bagaimana kalau 3/5, Mister? Ya, kita coba lagi. Kalau 3/5 berarti bagaimana nih? Ya sama, 3-nya ditaruh sebelah dalam, 5-nya di sebelah luar. Jangan terbalik, karena kalau terbalik akan salah kalian ya. Nah, kalau 3/5 ini bagaimana? Sama, 3 bagi 5. Nah, 3 bisa nggak dibagi 5? Nggak bisa, Mister. Iya, jadi kalau gitu awalnya apa dong, Mister? 0. Nah, awalnya 0. Ingat, 0 dikalikan berapapun, angkanya hasilnya pasti 0. Ingetin ya, sampai SMP, sampai SMA, sampai kuliah. Ya, karena berapapun bilangan yang dikalikan 0, hasilnya adalah 0. Ya, jadi 0 kali 5 hasilnya adalah 0. Kita kurangin, 3 kurang 0 adalah 3. Lalu di belakang nggak ada angka, Mister. Kayak tadi Mister bilang, kalau nggak ada angka lagi bagaimana? Kasih koma. Ya, setelah kasih koma, di sini angkanya kasih 0. Nah, ya. Lalu kemudian kita proses lagi. 30 bagi 5 berapa? Iya, 6. Karena 6 kali 5 hasilnya adalah 30. Kurangin 0. Nah, dapat. Berarti 3/5 adalah 0,6 ya. Nah, lalu bagaimana kalau misalnya 3/4, Mister? Sama, 3/4 itu caranya pakai pembagian biasa, 3 bagi 4 ya. 3-nya di dalam, 4-nya di luar. Kemudian kita proses. 3 bisa nggak bagi 4? Nggak bisa. Kasih 0. 0 kali 4, 0. Kurang, ini 3. Wah, nggak ada angka lagi di belakang, Mister. Ya udah, di sini kasih koma. Setelah kasih koma, sini kasih 0. Nah, 30 bagi 4 berapa? Wah, 7, Mister. Mendekati. Iya, 7 kali 4 adalah berapa? Iya, 28 ya. Kurangin, 2. Nah, kalau ini udah nggak ada angka lagi gimana, Mister? Kan tadi kita udah kasih koma. Nah, setelah kasih koma, kalau nggak ada angka belakangnya, kita bisa bebas tambahin 0 lagi ya. Nah, 20 bagi 4 berapa? 5. Nah, 5 kali 4 jadi 20. Kurang, hasilnya 0. Selesai. Ingat ya, setelah dikasih koma, kalau angka selanjutnya nggak ada, kita bebas menambahkan 0-nya ya. Oke. Nah, selanjutnya, bagaimana kalau 7/8, Mister? Sama, ya. 7/8. Ya udah, berarti 7 taruh di dalam, 8 taruh di luar, ya. Apakah 7 bisa dibagi 8? Nggak bisa, Mister. Oke, kita kasih 0, ya. Lalu ini 0, 8 kali 0, 0. Kurangin, 7, ya. Tapi ini bawahnya nggak ada angka, Mister. Kasih koma, ya. Setelah kasih koma, ini jadi 70.
70. 70 bagi 8 yang mendekati 8. 8 kali berapa yang mendekati 70? Iya, adalah 8 ya. 8 kali 8 itu adalah 64. Makanya kalian harus mahir perkalian pembagian ya. Nah, 0 nggak bisa pinjam ini jadi 6, ini 10. 10 kurang 70 ini sisanya 6 ya. Nah, ini nggak ada angka lagi, Mister. Ingat, kan udah dikasih koma. Jadi kita bebas tambahin 0 lagi. Nah, 60 bagi 8 berapa lagi? 7, Mister. Oh iya, 7 ya. 7 kali 8 berapa? Iya, 56. Kurangin. 60 kurang 56 berapa? Iya, 4 ya. Wah, Mister, ini nggak ada angkanya lagi. Iya, tambahin aja 0 lagi. Tuh, begitu ya. Jadi 40 bagi 8 berapa? 5. Bener. Nah, selesai. 8 kali 5, 40. Kurang 0. Selesai. Wah, dapat ya. Iya, dapat 0,875. Seperti itu kalau pakai pembagian ya. Nah, biasanya pembagian juga memudahkan kalian. Kenapa? Kalau angka-angkanya unik, kayak 7, kayak 3, kayak 9. Nah, yang kemarin kan 3 ya, Mister ituin ya. 3 belum sempat Mister ituin ya. Nah, di sini caranya. Jadi kita asumsinya adalah perjanjiannya jadikan hanya 3 angka di belakang koma. Ya, jangan 4 angka, 5 angka itu belum. Maksimal 3 angka aja kalian cari. Kalau misalnya masih belum ketemu, cukup sampai 3 angka saja. Ya, biasanya sampai angka yang keempat, kemudian nanti dibulatkan. Biasanya seperti itu konsepnya. Misalnya gimana, Mister? Contoh, 3/7. Ya, berarti 3-nya taruh di sini kan? Nah, 7 taruh di sini. Nah, 3 bagi 7 nggak bisa. 0. 0 bagi 7 kali 7 0 kurang 3 ya kan, nggak ada koma, nggak ada angkanya, kasih koma, ini jadi 30 bagi 7 berapa? 4. Iya, 4 bagi kali 7 28, kurangin sisa 2. Oh, nggak ada angka lagi, tambahin 0. Kenapa? Boleh, karena sudah dikasih koma. 20 bagi 7 berapa? Iya, 2 ya. 2 kali 7 14. Kurang lagi 6 ya. Waduh, nggak ada angka lagi, Mister. Tambahin karena udah dikasih koma kan. 60 bagi 7 berapa? Iya, 8. 8 kali 7 berapa? 56. Buset, Mister, nggak habis-habis. Iya, makanya Mister bilang cukup sampai 3 angka. Nah, kalau 3 angka di belakang koma, ya selesai. Kemudian angka terakhirnya masih ada. Ini jadi 40. 40 bagi 7 berapa? Iya, yaitu adalah 5 ya. 5 kali 7 35 kurang. Wah, masih ada juga. Nah, udah stop ya. Nah, biasanya kalau 3 angka di belakang koma itu sampai 4. Nah, kalau misalnya angka yang keempatnya ini lebih besar dari 5, lebih besar atau 5 atau lebih besar ke atas, maka ini akan dibulatkan ya, angka depannya akan dibulatkan menjadi 9 ya. Tapi kalau kalian masih lupa cuma ambil 428, oke lah, nggak masalah ya, karena kalian masih kelas 4 ya. Nanti ada pembulatan, kalian mesti sudah harus mahir ya. Jadi ini jawabannya adalah karena ini 5, di atas dari 5 masih termasuk dibulatkan ke atas. Jadi ini jadi hasilnya adalah 0,429 ya. Nah, gitu. Jadi 0,429 ya. Lah, kenapa nggak 0,428, Mister? Karena dibulatkan dari 5-nya ini ke sini. Ini mau nggak mau Mister ajarkan. Kenapa? Karena nanti di SMP pun masih berlaku sistem seperti ini. Jadi hati-hati ya. Oke, selanjutnya bagaimana kalau 2/3, Mister? Sama, 2/3 juga ya. 2 taruh di sebelah dalam, 3-nya taruh sebelah luar ya. 2 bagi 3 gak bisa, 0 ya. Lalu ini 0, kurang, ini 2 ya. Koma ya, di belakangnya nggak ada kan. Nah, ini nongol sendiri nolnya. 20 bagi 3, 6 ya. 6 bagi 3, 18, kurang 2. Nggak ada lagi angkanya, tambahin 0 sendiri karena udah dikasih koma.
Ya, 20 bagi 3, 6 lagi. 6 kali 3, 18. Kurang 2. Masih belum. Tambah 0 lagi. 20 bagi 3, 6 lagi. Buset, Mister. Terus aja begini. Sampai kapan? Ya udah, sesuai dengan perjanjian kita. Cuma sampai 3 angka belakang koma, ya kan? Nah, tapi untuk mencapai 3 angka di belakang koma, kalian harus ambil angka yang keempat. Kenapa? Untuk dibulatkan, ya. Jadi ini 20, 20 bagi 3, ini 6 lagi, ya. 6 kali 3, 18. Kurang. Nah, udah cukup sampai 4 angka di belakang koma. Ini walaupun masih ada sisa. Nah, waktu kita akan tulis di sini, jadinya hasilnya berapa? 0,666. Betul nggak? Iya, salah. Kenapa? Harusnya ini dibulatkan karena angkanya lebih besar daripada 5. Pokoknya atau lebih besar dari 4 gitu ya. Kalau angkanya lebih besar dari 4, angka yang selanjutnya ini dibulatkan ke atas. Ya, jadi ini hasilnya adalah 0,667 jadinya ya. Seperti itu. Nggak apa-apa kalau kalian nanti masih agak-agak salah, Mister akan terus ingatkan. Karena ini sangat penting ya. Jadi kalian harus memperhatikan hal ini ya. Nah, demikian untuk pembagian ya. Nah, jadi untuk pembagian seperti ini. Nah, bagaimana sekarang kalau misalnya mengubah pecahan desimal ya menjadi pecahan biasa atau pecahan campuran? Bagaimana, Mister? Nah, ini lebih mudah ya. Bagaimana caranya? Gampang. Seperti yang Mister udah bilang, kalau 2 angka di belakang koma berarti berapa? Iya, per 100. Kalau 3 angka di belakang koma berarti berapa? Iya, per 1000 ya. Nah, jadi kalau ini 0,25 jadi berapa? Iya, 25 per 100. Gampang bukan? Karena 2 angka di belakang koma. Nah, jangan lupa disederhanakan. Ini dibagi 25 ya, dibagi 25. Ini juga dibagi 25. Ini jadi hasilnya, iya, jadi 1/4. Ingat, pecahan harus paling sederhana ya. Oke, bagaimana selanjutnya? 3,01, berapa angka di belakang koma? 2, berarti berapa? Per 100. Iya, kita tulis aja angkanya dulu. 301 per 100. Nah, kayak begini kalau udah bagaimana? Lihat. Wah, ini jadi pecahan campuran nih, Mister. Benar. Kenapa? Karena pembilangnya lebih besar daripada penyebut. Nah, kan kalian udah diajarin. Iya, kalian proses lagi. Ya, biasa per 100. 100 kali berapa yang mendekati jadi 300? 3, kan gitu. 3 kali 100, 300. Sisanya berapa supaya jadi 301? 1, Mister. Ya udah, 1. Nah, selesai ya. Gampang kan? Bisa sederhanain lagi nggak? Nggak bisa, Mister. Iya udah, selesai sampai situ ya. Nah, bagaimana selanjutnya? Kalau 0,025. Ya, benar ya. Ini jadinya tulis dulu 25 per berapa tuh? Oh, per 3 angka, Mister. Oh, ya udah, berarti per 1000. Per 1000. Kemudian iya, kita sederhanakan. Bagi 25, kita bagi 25. Hasilnya jadi berapa? Iya, 1/40. Gampang kan? Iya, gampang sekali ya. Bagaimana kalau misalnya 0,0005? Sama, tulis dulu 5-nya. Nah, per berapa? Nah, lihat berapa angka belakang koma? 3, Mister. 1, 2, 3. Oh, berarti per 1000. Udah gitu. Nah, sederhanain, bisa sederhanain nggak? Bisa, Mister. Oke, sederhanain. Bagi 5, bagi 5. Jadinya berapa? Iya, 1/200. Selesai. Gampang bukan? Nah, bagaimana kalau 2,5, Mister? Sama, tulis dulu angkanya 25. Per berapa angka di belakang koma? 1. Benar. Jadinya berapa? Iya, per 10. Nah, kita lihat pembilangnya lebih besar daripada penyebut. Berarti ini pecahan Iya, pecahan campuran. Gimana dong? Biasa. Ini 10 ya. Menyebutnya samain dulu. Berapa kali 10 yang mendekati 25? Iya, 2. 2 kali 10 berapa? 20. Tambah berapa supaya jadi 25? Iya, tambah 5. Nah, masih bisa sederhanain nggak? Bisa. Iya, dibagi berapa?
Iya, bagi 5, bagi 5. Iya, jadi 2, 1/2. Selesai. Ya, gampang kan? Iya, kayak begitu. Bagaimana dengan 0,875? Sama, bikin dulu. 875 per berapa angka di belakang koma? Iya, 1000. Nah, kalau begini bagaimana, Mister? Nah, kalau angka gede gini biasanya sih ya dibagi 125, ya dibagi 125, ya. Jadi ini kalau dibagi 125 ini 7, dibagi 125 ini 8. Jadi 7/8, ya. Nah, kalian ingetin aja nih konsepnya, ya. Lalu bagaimana dengan 0,4? Sama, tulis dulu 4 per berapa angka di belakang koma? Iya, 10, ya. Bisa sederhanain? Bisa, Mister. Bagi 2, bagi 2. Oke, good. Jadi, iya, 2/5, ya. Bagaimana kalau 3125, Mister? 3,125. Sama, tulis dulu angkanya. 3125. Per berapa? Berapa angka belakang koma? 1, 2, 3. Oh, berarti ini per 1000, ya. Nah, tinggal sederhanain. Kalau 1000 berapa? Ya, pokoknya ini penyebutnya 1000. Nah, 1000 berapa kali 1000 yang mendekati 3000? Ya, 3.000. Sisanya berapa? Iya, 125. Nah, ya. Nah, ini harus kalian kecilkan. Iya, jadi ini hasilnya adalah jadinya dibagi 125 bagi 125. Jadi 3, 1/8, ya. Seperti itu. Nah, bagaimana yang terakhir dengan 0,05? Ya, gampang, sama. Tulis saja angkanya dulu, 5. Per berapa jadinya? Berapa angka di belakang koma? 2. Oh, berarti ini per 100. Nah, 5/100. Kecilin. Bagi 5. 1. Bagi 5. 20. Jadi 1/20. Ya. Nah, seperti itu ya. Memang cukup panjang ini. Tapi Mister harap kalian bisa memperhatikan baik-baik ya. Jangan putus asa. Harus tetap berjuang ya. Oke, selamat belajar, selamat mengerjakan tugas, Tuhan memberkati.